Kita lanjutkan analisis butir soal dengan menggunakan program yang ketiga, yaitu program Itemen. Nah, untuk Itemen ini sama juga, programnya tidak harus diinstal, jadi sudah ada, tinggal kita klik saja seperti Anates tadi, jadi tidak perlu kita install dengan program dulu, kita install programnya seperti SPSS. Yang kita gunakan nanti adalah program Notepad pada komputer. Jadi kita menggunakan program Notepad, kemudian setelah itu program Notepad digunakan untuk menginput hasil skornya, kemudian kita gunakan Anates untuk menganalisis. Nah, ini penjelasannya untuk analisis butir soal dengan menggunakan Itemen. Nah, yang pertama kita klik Notepad dulu, kemudian kita isi baris yang pertama sampai dengan ke-5. Baris pertama sampai dengan ke-4, kemudian baris ke-5 dan seterusnya itu berisi jawaban responden. Jadi, untuk baris pertama itu kita isikan jumlah soal, diisi 3 digit, kemudian spasi, kode omit diisikan angka 0 atau 9, kemudian spasi, antisipasi bila ada soal yang belum dikerjakan ditulis N. Jadi kita tulis dengan huruf N besar, kemudian spasi, jumlah identitas siswa, maksimal 50 karakter, maksimal 80 karakter, jadi bisa nanti hanya 15 atau 16 karakter saja. Setelah itu kita enter pada baris yang kedua berisi kunci jawaban, dan pada baris yang ketiga berisi jumlah pilihan jawaban. Jawaban yang diharapkan, misalkan ada 4 jawaban atau 3 jawaban, maka kita isikan 4 semuanya. Kemudian baris yang keempat adalah kode jawaban. Y untuk soal yang ingin dianalisis dan N untuk soal yang tidak ingin dianalisis. Setelah itu baris kelima dan seterusnya berisi dengan jawaban responden. Nah, bila semua data sudah tertulis, maka kita save as dulu namanya, misalkan skor atau tes seperti itu dalam bentuk txt, karena untuk Notepad ini filenya adalah, tipe filenya adalah .txt. Setelah itu kita buka software Itemennya dan filenya nanti kita ketikkan, jadi hanya mengetikkan saja file yang akan dianalisis, lalu outputnya nanti juga dalam bentuk Notepad. Nah, ini contohnya. Jadi seperti tadi ada 4 baris. Baris yang pertama isinya adalah ini 30 butir soal tadi untuk yang pertama. Jumlah soalnya ya, benar. Jadi jumlah soal. Kemudian ini kode omitnya kita isikan 0. N itu tadi keterangannya adalah antisipasi untuk soal yang belum dikerjakan. Kemudian ini 16 karakternya nanti. Baris yang kedua adalah kunci jawaban dan baris yang keempat adalah pilihan jawabannya ada berapa. Baris yang ketiga itu pilihan jawabannya. Baris yang keempat adalah soal yang akan dianalisis. Kalau soal tersebut dianalisis semuanya, maka kita jawab Y semuanya. Setelah itu, baris seterusnya adalah nama dan jawaban. Jawaban siswa ya. Kemudian ini adalah nanti tabel kriteria indeks diskriminasinya. Jadi kalau misalkan nanti sudah ada outputnya, untuk analisisnya seperti ini. Contohnya adalah misalkan nanti poin biserialnya 0,446, maka itu sangat baik. Jadi daya beda butirnya sangat baik, dan seterusnya nanti sama. Untuk yang non-tes juga sama, ada 4 baris.
Yang baris pertama diisikan dengan jumlah soal, spasi, kode omit, sama spasi antisipasi kita tulis N. Kemudian spasi jumlah identitas siswa maksimal 80 karakter. Kemudian baris kedua itu berisi kunci jawaban. Baris ketiga berisi pilihan jawaban. Baris keempat untuk kode Y apabila soal tersebut dianalisis semua. Dan baris kelima dan seterusnya itu berisi mengenai jawaban responden. Nah, khusus untuk kunci jawaban, kalau pada non-tes itu kita isikan skornya. Jadi misalkan 4, 3, 2, 1. Tetapi kalau pada tes pilihan ganda, itu kita isikan kunci jawaban, misalkan A, B, C, D-nya. Nah, seperti itu. Kemudian langkah-langkahnya nanti sama. Langsung saja kita, nah ini untuk yang non-tes ya, ini bisa juga digunakan untuk tes uraian. Jadi tadi ini jumlah butirnya, kemudian ini kodenya tadi 0 atau 9, kemudian N ini apabila ada yang tidak diisi nanti bisa diisikan dengan N. Kemudian ini jumlah karakternya 16, jumlah karakter ini bebas, tidak harus 16. Jadi bisa saja 15, 20, terserah kita. Yang penting nanti pengaturannya di bagian sini nanti kita hitung sesuai dengan ini yang kita pilih tadi 16. Kemudian plus ini untuk soal yang dianalisis semua, ini skor maksimalnya 5. Skor maksimalnya 5, kemudian ini ya semua karena ini dianalisis, kemudian tinggal kita inputkan. Nah, yang harus kita lakukan adalah kita klik notepad terlebih dahulu. Notepad. Jadi di komputer sudah ada program notepad seperti ini. Nah, sama tadi yang kita analisis karena ada 30, maka klik 30, 030 karena ada 3 digit ya tadi. Kemudian ini 0 tadi, kemudian ini N, kemudian ini setelah N tadi karakternya, misalkan kita pilih 16 boleh, pilih 15 juga boleh. Lalu diisikan kunci jawabannya misalkan nah, kemudian nanti spasi untuk baris yang ketiganya tadi adalah pilihan jawabannya, karena ada 4 berarti kita isikan 4. Kemudian ini kita isikan ya karena dianalisis semuanya. Lalu kita mulai dengan penginputan, misalkan Nia. Nah, karena di sini 16 berarti kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, kita mulai isikan mulai dari 16. Kalau nanti 15 maka kita hitung spasinya juga 16. Seperti itu. Nah, sekarang kita baca file yang ada saja. Kita baca file yang ada pada latihan soal untuk yang evaluasi. Nah, ini jadi ada 30 butir soal. Kemudian ini kodenya tadi 0, N-nya. Nah, ini kita pilih 17, lalu ini kunci jawabannya, yang ini pilihan jawaban, dan ini semua dianalisis. Nah, sekarang kita cek dulu. Karakternya ini mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Oke. Mohon maaf, kita hitung mulai dari sini ya. Dari 1. Ini 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Jadi mulainya dari yang pertama di sini. Oke. Karena ini ada 17. Kalau nanti 16 berarti kita ajukan spasinya 1. Nah, setelah itu kita isi semuanya lalu ini kita save. Kita save as, misalkan ini tes, kita namakan tes, oke, karena sudah tersimpan sebelumnya. Jangan lupa di save untuk file notepad-nya. Setelah itu, langkahnya adalah kita buka program itemen-nya. Nah, untuk yang itemen ini tolong nanti karena beda-beda laptop itu kadang tidak kompatibel, jadi kalau untuk laptopnya ibu kebetulan bisa dipakai programnya, tetapi nanti kalau tidak bisa dipakai maka silahkan download itemen sendiri lewat Google begitu ya, silahkan search di Google dan gunakan itemennya. Oke, setelah menyimpan tadi filenya nanti akan seperti ini dan bentuknya adalah .txt ya. Nah, ini kita besarkan, oke. Paling besar segini ternyata. Enter the name of the input file. Nah, tadi menyimpannya adalah dengan nama tes. Maka kita klik tes. Jangan lupa mengisikan .txt. Karena filenya tadi dalam bentuk notepad. Kemudian klik enter. Enter the name of the output file. Misalkan ini output. Jadi nanti outputnya akan kita namakan dengan output.txt. Jangan lupa juga menambahkan filenya, file extensionnya ya. Jadi output tidak hanya output saja, tetapi harus ada .txt-nya. Sama kemudian, do you want the score written onto the file, to a file? Oke, kita klik ya. Enter the name of the score file. Misalkan ini kita klik score.txt. Setelah itu kita enter saja. Nah, dalam satu folder nanti, jadi ini tadi di sini hanya tes dan itemen saja. Ini harus dalam satu folder. Maka nanti skornya itu bisa tampil sendiri dalam file notepad juga. Nah, ini dalam file notepad juga. Kemudian untuk outputnya, nah outputnya nanti akan muncul seperti ini. Nah, yang kita lihat adalah poin biserialnya. Nanti nah, ini sudah ada dari dari butir pertama sampai dengan butir 30 ya. Tadi kita cek poin biserialnya ada di sini dan kita kembalikan dengan tabel kriterianya tadi. Jadi kalau butir yang tidak baik itu kurang dari 0,19. Kalau dia negatif berarti tidak baik. Gitu. Nah, ini ada yang perlu direvisi butir 25. Kita cek di notepad pada butir 25. Nah, butir 25 itu di sini 0,40 sudah baik. Nah, butir 26 yang tidak baik ini. Poin biserialnya ini malah ada yang negatif begitu. Jadi mungkin datanya agak sedikit berbeda dengan yang contoh di SPS di PPT begitu, dan ini juga ada di sini juga ada min-nya, kemudian ada sem-nya. Sem-nya ini nanti berguna untuk perhitungan galet tingkat kesalahan ketika tes itu nanti digunakan lagi. Kemudian ini ada reliabilitasnya, alfa kronbachnya 0,282 ini cukup ya, jadi tidak begitu terlalu tinggi begitu. Nah, itu untuk yang dengan menggunakan itemen gitu.
Nanti bisa dicoba sendiri. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.